Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, Taruna Tingkat 4 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, Dimas Boni Yuda Pratama, STB 4958, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas A, jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan organisasi. Ya, kita masuk analisis problematika integritas dan keamanan di lembaga pemasyarakatan atau lapas. Yang pertama, penjelasan organisasi. Lembaga pemasyarakatan di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memiliki mandat vital untuk merehabilitasi narapidana. Namun, idealisme ini kerap terbentur realitas adanya pelanggaran integritas oleh oknum petugas, mulai dari praktik pungli, penyeludupan barang terlarang, hingga diskriminasi layanan melalui penyediaan fasilitas istimewa bagi narapidana tertentu. Akar permasalahan, krisis integritas dan ancaman keamanan. Masalah utama yang terjadi adalah runtuhnya integritas petugas yang berimplikasi langsung pada kerentanan keamanan ketertiban lapas. Fenomena ini dipicu oleh 4 faktor krusial, yaitu yang pertama, penyalahgunaan wewenang. Terjalinnya relasi transaksional antara oknum petugas dan narapidana demi keuntungan pribadi. Kedua, kesenjangan rasio pengawasan. Kondisi over capacity yang ekstrim membuat jumlah petugas tidak sebanding dengan warga binaan, sehingga pengawasan menjadi tidak efektif dan menciptakan celah keamanan. Yang ketiga, kerentanan ekonomi. Kesenjangan kesejahteraan membuat petugas rentan terhadap godaan suap nominal besar dari narapidana kelas kakap seperti bandar narkoba atau koruptor. Yang terakhir, kegagalan fungsi pembinaan. Akibat integritas yang lemah, lapas justru sering bertransformasi menjadi pusat kendali peredaran narkoba dan kejahatan terorganisir, sehingga tujuan pemasyarakatan untuk perbaikan diri narapidana menjadi tidak tercapai. Selanjutnya, bukti objektif. Indikasi nyata atas tantangan integritas tersebut tercermin dalam berbagai fenomena lapangan. Yang pertama, kegagalan pengawasan. Hasil razia rutin yang konsisten menemukan peredaran ponsel, alat elektronik, dan narkotika di dalam blok hunian membuktikan lemahnya kontrol di pintu masuk. Ketimpangan layanan. Temuan adanya sel mewah yang dilengkapi fasilitas eksklusif bagi narapidana tertentu menjadi bukti nyata adanya diskriminasi dan suap kepada oknum pengelola. Selanjutnya, kelalaian prosedural. Kasus pelarian narapidana seringkali menjadi pintu masuk bagi penyelidikan yang menyebabkan adanya keterlibatan atau pembiaran yang disengaja oleh oknum petugas. Selanjutnya, temuan lembaga pengawasan. Audit berkala dari Ombudsman maupun evaluasi Komisi 3 DPR RI kerap mengungkap praktik pungli sistematis dalam pelayanan publik lapas, seperti pengurusan remisi dan hak integrasi narapidana. Mari saksikan cuplikan video berikut ini. Seorang petugas di Lapas Sleman menjadi tersangka usai melakukan pungli terhadap warga binaan hingga meraup keuntungan 730 juta rupiah setahun. Tersangka MRP yang menjabat sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Permasyarakatan atau KPLP Lapas Cebongan kini terancam hukuman paling singkat 4 tahun dan maksimal 12 tahun penjara. Kasat Reskrim Polresta Sleman Ajun Komisaris Rizky Adrian dalam konferensi pers di Yogyakarta pada Rabu 20 November 2024 menyebut aksi tersebut telah dilakukan sejak November 2022. Lalu bagaimana cara tersangka MRP dalam melancarkan aksinya? Dalam penjelasannya, Rizky menyebut tersangka melancarkan aksinya dengan meminta sejumlah uang kepada tahanan dan narapidana untuk berbagai alasan. Ada yang berupa uang selama datang yang dipatok di angka 1,5 juta hingga 5 juta rupiah. Kemudian harga kamar yang dipatok 1 juta hingga 7 juta rupiah per orang. Bahkan ada pula kamar khusus yang dihargai hingga 50 juta rupiah per kamar.
Dalam melancarkan aksinya, tersangka MRP akan mengancam dan menganiaya para narapidana jika tidak menyetor uang kepadanya. Adapun modus yang dilakukan tersangka terhadap para tahanan dan narapidana yaitu yang pertama, melakukan pengancaman, kedua, melakukan pemukulan, yang ketiga, meminta uang. Kasus pungli KPLP Lapas Cebongan dengan metode diagnosis organisasi model 6-box Wersboard. Yang pertama, tujuan diagnosis. Terjadi deviasi tujuan yang ekstrim, lapas harusnya berfungsi sebagai tempat rehabilitasi, namun dalam kasus ini tujuan oknum KPLP berubah menjadi pemaksimalan keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang. Institusi kehilangan orientasi publik dan beralih menjadi alat ekstraksi ekonomi ilegal. Selanjutnya, struktur. KPLP memegang posisi sentral dalam struktur pengamanan. Kasus ini menunjukkan bahwa sterilisasi kekuasaan pada posisi KPLP tanpa sistem check and balance yang memadai di tingkat bawah menciptakan celah bagi penyalahgunaan wewenang. Struktur yang terlalu memberi diskresi penuh pada satu posisi tanpa pengawasan lateral memfasilitasi terjadinya praktik pungli. Hubungan. Terjadi relasi kolusif yang koruptif antara oknum KPLP dengan narapidana. Hubungan profesional petugas dan warga binaan hancur digantikan oleh relasi penjual dan pembeli fasilitas. Hal ini menciptakan budaya di mana kepatuhan narapidana tidak didasarkan pada aturan, melainkan pada kemampuan finansial mereka untuk membayar oknum. Selanjutnya, penghargaan. Sistem insentif organisasi gagal menjadi pelindung ketika petugas merasa bahwa penghasilan resmi tak sebanding dengan kuasa yang mereka miliki atas narapidana. Muncul godaan untuk menciptakan sistem penghargaan sendiri atau pungli. Dalam kasus ini, keuntungan materi dari pungli dipandang oleh oknum sebagai insentif yang lebih menarik daripada integritas. Kepemimpinan. Kasus ini mencerminkan kegagalan kepemimpinan dalam pengawasan melekat. Pimpinan lapas gagal mendeteksi atau mencegah praktik yang dilakukan oleh bawahannya sendiri dalam jangka waktu yang lama. Ketidaksediaan pimpinan untuk menegakkan disiplin secara tegas memberikan sinyal permisif bagi oknum bawahannya untuk melanggar hukum. Mekanisme pembantu. Prosedur operasional yang ada seperti pemeriksaan kunjungan atau pemberian fasilitas tidak dilengkapi dengan sistem kontrol digital yang transparan. Tidak adanya sistem yang mampu memonitor arus uang masuk atau pemberian fasilitas mewah membuat tindakan KPLP menjadi sangat mudah dilakukan tanpa terdeteksi oleh sistem pengamanan standar. Selanjutnya, akar masalah. Masalah utama yang memicu kasus seperti pungli KPLP kasus Lapas Cebongan berakar pada runtuhnya sistem internal check and balance. Beberapa faktornya akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, faktor sistemik. Ketergantungan pada proses manual dan minimnya transparansi digital membuat kewenangan petugas menjadi absolut tanpa kontrol yang memadai. Faktor manajerial. Kegagalan fungsi pengawasan internal supervisory gap oleh pimpinan terhadap posisi strategis seperti KPLP. Faktor lingkungan, over capacity yang kronis mengakibatkan petugas mengalami kelelahan atau brownout dan hilangnya kontrol fisik terhadap blok hunian. Selanjutnya, faktor ekonomi dan budaya. Kesenjangan kesejahteraan dan normalisasi praktik pelicin di tingkat birokrasi menjadi katalisator bagi petugas untuk menyimpang dari kode etik. Kesimpulannya, kasus korupsi di lapas adalah manifestasi dan kegagalan organisasi yang membiarkan struktur kekuasaan seperti KPLP berdiri tanpa pengawasan digital yang transparan dan kepemimpinan yang berintegritas. Ya, berikut saya akan memposisikan diri saya sebagai seorang kalapas yang akan bertanggung jawab besar terhadap kasus ini dan
memberikan pemahaman yang luas kepada masyarakat. Hari ini, saya berdiri di depan Anda bukan sebagai seorang yang memiliki jabatan instansi atas semua kerumitan di dalam penjara. Saya berdiri di sini karena Anda perlu tahu bahwa saya sadar sepenuhnya sebagai pimpinan di tempat ini bahwa sistem yang kita jalankan sedang retak. Kalian tentu sudah melihat berita tentang KPLP kita yang divonis selama 7 tahun penjara karena kasus suap. Itu bukan sekedar kegagalan individu, ini adalah bukti bahwa lapas ini sedang sakit secara sistemik. Jika kalian bertanya, mengapa ini bisa terjadi? Jawaban saya sederhana. Kita terlalu lama membiarkan sistem berjalan dengan prosedur manual yang gelap dan pengawasan yang hanya formalitas. Untuk memperbaiki ini, saya menantang Anda untuk melihat rencana perubahan yang akan saya terapkan. Saya tidak menawarkan janji manis, saya menawarkan perbaikan sistem. Pertama, Anda akan melihat sistem terdigitalisasi total. Saya akan menghentikan seluruh proses manual yang hitam putih yang selama ini menjadi celah pungli. Semua layanan mulai dari kunjungan hingga remisi akan berpindah ke platform digital. Dengan cara ini, Anda dan seluruh masyarakat bisa memantau secara real time apa yang terjadi di dalam. Tidak ada lagi kontak hitam di lapas ini. 2. Anda akan menyaksikan pembubaran sentralisasi kekuasaan. Saya sadar, KPLP kita punya kekuasaan yang terlalu besar. Saya akan merombak seluruh struktur pengambilan keputusan. Tidak ada lagi satupun orang yang memegang kunci mutlak atas fasilitas narapidana. Setiap tindakan krusial harus melewatkan verifikasi berlapis. Saya akan memastikan tidak ada lagi KPLP yang bermain sendiri di bawah pengawasan saya. Saya akan menuntut akuntabilitas dari saya membuka pintu selebar-lebar bagi Ombudsman dan Komisi 3 DPR untuk mengaudit kinerja kami kapan saja. Saya akan membentuk tim audit internal yang bekerja independen untuk menyisir setiap sudut lapas. Saya tidak akan mentolerir lagi praktik setoran atau sel mewah. Jika ada petugas saya yang berani melanggar, saya sendiri yang akan menyerahkan mereka ke tangan hukum. Anda akan melihat prioritas pembinaan kembali ke jalur yang benar. Lapas ini sudah terlalu lama menjadi kendali kejahatan karena kita sibuk dengan over capacity dan pungli. Kita akan melakukan risk assessment ketat agar narapidana high risk tidak lagi bisa membeli akses dan mempengaruhi petugas kita. Faktor ini adalah rehabilitasi, bukan transaksi ekonomi ilegal. Saya tahu Anda mungkin skeptis, Anda mungkin berpikir ini hanyalah janji kalapas, namun saya meminta Anda untuk memegang teguh kata-kata saya hari ini. Saya tidak sedang membangun citra, saya sedang membongkar fondasi koruptif yang selama ini membusuk di dalam organisasi saya. Saya membutuhkan dukungan dan pengawasan Anda. Jangan beri saya ruang untuk gagal, karena lapas ini adalah cerminan dari keadilan kita semua. Jika saya tidak mau menjalankan ini, Anda tahu persis apa yang harus dilakukan terhadap saya. Mari kita mulai perubahan ini hari ini. Tidak ada lagi tempat bagi integritas yang bisa dibeli. Terima kasih.